tidak balance. Nah, maka kita harus mencari kesalahan kita apa sih yang membuat tidak balance. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisa Syafitri di Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat kertas kerja atau neraca lajur pada perusahaan jasa. Nah langsung saja, jadi kertas kerja itu sering juga kita dengar dengan istilah worksheet. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung ya. Nah, jadi kertas kerja itu memiliki persamaan namanya, ada neraca lajur, kemudian ada juga yang menyebutnya dengan worksheet. Jadi, kertas kerja itu merupakan sebuah daftar kolom yang terdiri dari beberapa laporan keuangan. Nah, itu laporan keuangannya itu ada neraca saldo, kemudian penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan, setelah itu laba rugi dan neraca. Nah, jadi sebelum menyusun kertas kerja, kita harus melewati tahap-tahap yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, jadi kertas kerja di sini disusun gunanya untuk memudahkan penyusunan ke dalam laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Nah, jadi kertas kerja ini lazimnya itu disusun pada akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember biasanya. Nah, tuh untuk tutup buku lah istilahnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian fungsi dari kertas kerja itu seperti ini, ada 4 fungsi utamanya. Jadi untuk meringkas data dalam pencatatan keuangan. Nah, jadi kan tadi kita sudah membuat laporan-laporan itu. Nah, itu diringkas di dalam kertas kerja. Kemudian untuk memeriksa kembali pencatatan data. Nah, data yang sudah kita catat di sebelumnya itu bisa jadi mengalami kesalahan. Nah, nanti di kertas kerja ini kesalahan itu akan terlihat. Nah, jadi ketika terjadi kesalahan, kita akan meneliti dari data-data sebelumnya. Kemudian membantu penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah apabila perusahaan telah menyusun kertas kerja ini, maka dia telah menunjukkan bahwa perusahaan itu telah menjalankan sesuai dengan prosedurnya. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kertas kerja itu dan bagaimana cara penyusunannya, simak terus video ini ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat kertas kerja. Nah, di sini saya memiliki contoh salon mawar. Nah, jadi kita akan mempraktekkan cara membuat kertas kerja milik salon mawar pada akhir periode 2020. Nah, jadi kertas kerja itu terdiri dari nomor akun, nih nomor akun, kemudian ada nama akun. Ini ada neraca saldonya, kemudian ada kolom jurnal penyesuaian, NSD atau neraca saldo yang sudah disesuaikan, kemudian ada laba rugi, dan terakhir adalah ada neraca. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita fokus ke jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki jurnal penyesuaian yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ini ya teman-teman jurnal penyesuaiannya. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Gimana sih cara memasukkannya? Jadi kita langsung saja kita isi dengan akun yang sudah disesuaikan. Nah misalkan ini pada nomor 1 itu terdapat beban sewa dan sewa dibayar di muka. Nah, maka di sini ini kan beban sewa dan sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Nah, maka di sini kita cari beban sewa dan sewa dibayar di muka. Beban sewa. Nah, ini kan sewa dibayar di muka nih. Sewa dibayar di muka tadi sebelah sewa dibayar di muka sebelah kredit. Nah, maka di sini nih ini kan sewa dibayar di muka sebelah kredit, maka kita tulis nih sewa dibayar di muka sebelah kredit sebesar 2 juta. Nah tadi kan
pasangannya kan sama beban sewa nih. Nah, kita cari beban sewa. Nah, ternyata beban sewa tidak ada di sini. Nah, maka kita harus menambahkannya di sini. Di bawah total nih ya. Nah, ini kan tadi terakhir ada, karena itu kan beban sewa, beban berarti kode akunnya berawalan dengan angka 5. Nah, yang terakhir adalah 506. Jadi kita menyesuaikan jadi 507. Kita tulis di sini beban sewa sebesar debit sebesar 2 juta. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2. Beban perlengkapan di sebelah debit dan perlengkapan di sebelah kredit sebesar 3 juta. Beban perlengkapan dan perlengkapan. Nah, kita cari lagi. Perlengkapan. Nah, ini perlengkapan kan? Di sini nih 7 juta. Nah, kemudian tadi kan perlengkapan di sebelah kredit nih, sedangkan beban perlengkapan di sebelah debit. Nah, kita tulis perlengkapan di sebelah kredit. Nah, jadi ini kita tinggal membedakan saja ya teman-teman. Nah, tadi kan perlengkapan di sebelah kredit, sedangkan beban perlengkapan di sebelah debit. Nah, kita cari nih. Nah, ternyata beban perlengkapannya tidak ada. Maka kita harus menambahkan lagi. Itu tadi kan 507, sekarang 508. Kita tulis di sini beban perlengkapan. Nah, jumlahnya saldonya adalah 3 juta. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke nomor 3, beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Nah, kita ke sini lagi. Beban penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan, nah ini kan, akumulasi penyusutan peralatan ini kan, kredit sebesar 1.500.000. Kita tulis akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 di sebelah kredit. Nah, di sebelah debitnya kita cari beban penyusutan. Nah, ternyata beban penyusutan ini belum ada juga. Maka kita harus menambahkannya di sini. Kita tulis nomor akunnya 509. Kita ketik lagi beban penyusutan. Nah, seperti ini. Saldonya sebesar 1.500.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Beban gaji dan utang gaji sebesar 1.200.000. Beban gaji dan utang gaji sebesar 1.200.000. Nah, kita ke sini. Kita cari beban gaji dan utang gajinya. Nah, tadi kan, nah ini beban gaji kan. Nah, beban gaji tadi kan di sebelah debit, sedangkan utang gaji di sebelah kredit. Nah, beban gaji kita tulis di sebelah debit sebesar 1.200.000. Kita tulis di sini 1.200.000. Nah, ternyata utang gajinya belum ada, maka kita harus menambahkan utang gaji di sini. Nah, utang itu kan akun yang berawalan dengan angka 2. Maka kita harus menulis dengan 201 karena sebelumnya di sini sudah ada utang usaha 201, maka kita menyesuaikan saja menjadi 202. Nah, kita tulis nih utang gaji. Kan tadi beban gaji dan utang gaji. Nah, beban gaji sudah kita tulis sebelah debit 1.200.000. Sekarang utang gajinya sebelah kredit sebesar 1.200.000. Seperti ini. Selanjutnya yaitu pada poin nomor 5. Asuransi dibayar di muka dan beban asuransi sebesar 1 juta. Asuransi dibayar di muka, kita cari nih di sini. Nah, ternyata yang ada beban asuransi. Nah, beban asuransi di sini tadi kan sebelah kredit 1 juta. Nah, kita tulis saja beban asuransi sebelah kredit 1 juta. Nah, di sini
Kemudian asuransi dibayar di muka. Nah, ternyata asuransi dibayar di mukanya belum ada, maka kita harus menambahkan lagi. Nah, asuransi dibayar di muka berarti kan termasuk dalam aktiva atau harta. Nah, harta kan memiliki kode akun yang berawalan 1. Jadi 10 berapa kita menyesuaikan saja. Nah, terakhir 106 berarti kita menulisnya adalah 107 di sini. Kita tulis saja asuransi dibayar di muka seperti ini. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian yang terakhir, yaitu iklan dibayar di muka dan beban iklan sebesar 700.000. Nah, kita cari iklan dibayar di muka dan beban iklan. Ternyata yang ada di sini adalah beban iklan. Nah, beban iklan tadi kan sebelah kredit nih teman-teman, kan sebelah kredit. Nah, kita tulis nih beban iklannya sebesar 700.000. Nah, sedangkan iklan dibayar di muka ternyata belum ada di sini, maka kita tambahkan lagi. Iklan dibayar di muka sebesar 700.000. Nah, kan tadi iklan dibayar di mukanya kan di sebelah debit kan 700.000 ini kan. Nah, ini ternyata ada yang terlewat nih teman-teman. Asuransi dibayar di muka ternyata belum saya tulis saldonya. Nah, asuransi dibayar di muka tadi debit 1 juta. Nah, jangan lupa untuk kita tulis ya. Karena kalau tidak kita tulis nanti akan jadi tidak seimbang. 1 juta. Oke, kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya 9.400.000. Nah, apakah di sisi debit dan kreditnya sama? Nah, seperti yang sudah sering saya bilang bahwasanya sisi debit dan kredit harus sama, sudah balance, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu di neraca saldo yang disesuaikan. Nah, gimana sih cara mengisi neraca saldo disesuaikan tuh? Kas 30 juta, karena di sini tidak mengalami penyesuaian, maka kita langsung tulis saja 30 juta. Nah, kemudian piutang di sini juga tidak mengalami penyesuaian, maka langsung kita tulis saja 8 juta. Kebanyakan. Nah, kemudian sewa dibayar di muka, karena di sini dia mengalami penyesuaian yang awalnya saldonya debit 2.400.000, kemudian setelah disesuaikan kredit 2 juta, maka setelah disesuaikan saldonya menjadi 2.400.000 dikurangi dengan 2 juta berapa? 400.000, bukan 4.400.000. Nah, karena mengalami penyesuaian 2.400.000 di sebelah debit, kemudian penyesuaiannya 2 juta di sebelah kredit, maka setelah disesuaikan adalah 400.000, yaitu dari 2.400.000 dikurangi dengan 2 juta sehingga sisanya adalah 400. Kemudian perlengkapan salon juga mengalami penyesuaian. Awalnya kan di debit 7 juta, kemudian setelah mengalami penyesuaian kredit 3 juta, maka 7 juta dikurangi dengan 3 juta adalah 4 juta. Nah, jadi gini teman-teman, ketika saldo di neraca saldo, misalkan di sisi debit, kemudian di jurnal penyesuaian di sisi debit juga, maka ditambahkan. Intinya apabila sisinya sama, debit dan debit, maka dijumlahkan. Kredit dan kredit juga dijumlahkan. Tapi apabila yang satu debit, yang satu kredit, maka dikurangi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut. Ini sudah. Kemudian peralatan salon tidak mengalami penyesuaian, maka langsung saja kita tulis 15 juta di sini.
sebelah debit ya teman-teman. Nah, selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan ternyata sama-sama debitnya nih teman-teman, 1.500.000, dan ketika penyusutan kredit juga 1.500.000, maka kita tambahkan 1.500.000 ditambah 1.500.000 menjadi 3 juta. Ini ya, karena dia sama-sama kredit makanya kita jumlahkan dan hasilnya di sisi kredit gitu. Kemudian kita lanjut ke utang usaha. Utang usaha di sini tidak mengalami penyesuaian, maka langsung saja kita tulis 5 juta di sini. 5 juta di sisi kredit. Nah, seperti ini. Kemudian modal tidak mengalami penyesuaian, kita langsung tulis saja 20 juta di sebelah kredit. Nah, prefer juga tidak mengalami penyesuaian, maka kita langsung tulis saja 1 juta di sebelah debit. Nah, pendapatan jasa juga tidak mengalami penyesuaian, langsung kita tulis saja 46.600.000. Ini. Nah, kita lanjut lagi ke beban gaji. Nah, beban gaji mengalami penyesuaian. Dalam neraca saldo debit 2 juta dan jurnal penyesuaiannya debit 1.200.000, sehingga totalnya debit 3.200.000. Seperti ini. Nah, kemudian beban asuransi juga seperti itu. Beban asuransi tidak mengalami penyesuaian. Nah, maka langsung saja beban asuransi mengalami penyesuaian ya teman-teman. Yang awalnya saldonya debit 3 juta, kemudian disesuaikan kredit 1 juta, sehingga sisanya adalah debit sebesar 2 juta. Seperti ini kan teman-teman. Oke, kita lanjut pada beban iklan. Beban iklan mengalami penyesuaian ternyata. Saldo awal di debit 1.200.000, kemudian disesuaikan di kredit 700, sehingga sisanya kan dikurangi tuh 1.200.000 dikurangi dengan 700. Berapa hasilnya? 500.000. Nah, oke, kita lanjut lagi pada beban keamanan. Nah, di bawah ini sudah tidak mengalami penyesuaian ya, beban keamanan LAT serba-serbi, maka langsung saja kita copy paste. Nah, seperti ini kan. Oke, kita lanjut lagi. Nih, jangan lupa nih ada yang di bawah. Nah, beban sewa ini 2 juta, tetap kita tulis 2 juta di sini. Nah, ini karena sudah tidak ada penyesuaian lagi karena ini sama, maka langsung saja kita copy paste di sini. Nah, begini ya teman-teman. Jadi ini beban sewa 2 juta kan tadi di penyesuaian, ini kan di penyesuaiannya 2 juta, maka di neraca saldo setelah disesuaikan kita tulis lagi 2 juta. Beban perlengkapan 3 juta, kita tulis lagi 3 juta di setelah disesuaikan, begitu juga seterusnya. Nah, setelah ini jangan lupa untuk kita jumlahkan lagi, dan sekali lagi harus sama antara sisi debit dan sisi kredit. Ini saya bold dulu ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita jumlahkan lagi neraca saldo yang sudah disesuaikan, dan ini harus sama. Apabila ini tidak sama, berarti kita mengalami kesalahan dalam pencatatan. Nah, di sisi debitnya 75.800.000, sekarang kita hitung di sisi debitnya. Nah, ternyata sudah balance ya teman-teman, sama-sama 75.800.000. Nah, sekali lagi harus balance. Nah, ketika ini tidak balance, maka kalian harus meneliti kembali. Nah, jadi ini harus balance, ini harus balance, dan ini harus balance. Oke, kita lanjut teman-teman ke laba ruginya.
Nah, ingat teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, bahwasanya yang masuk ke dalam laporan laba rugi itu hanya pendapatan dan beban. Sekali lagi, yang masuk dalam laporan laba rugi itu adalah hanya pendapatan dan beban. Pendapatannya kita cari nih. Nah, ini pendapatan jasa ini kan. Nah, ini 4.600.000. Jadi yang kita tulis adalah yang kita lupakan dulu yang neraca saldonya, kita lupakan dulu jurnal penyesuaiannya. Sekarang kita fokus dulu di NSD-nya. Nah, ini pendapatan jasa, NSD-nya adalah 4.600.000. Maka kita tulis saja di sini. Oh, sebelah kredit ya teman-teman. Jangan lupa 46.600.000. Nah, kita cari pendapatannya lagi. Nah, ternyata kan pendapatannya ini, kemudian pendapatan dan beban, maka kita juga harus tulis beban-beban yang berada di sini. Nah, ini kan sekali lagi kita fokus di NSD-nya. Nah, ini kan beban, ini sampai sini kan beban semua nih. Ya udah, kita copy paste saja. Nah, seperti ini kan. Jadi ini yang dipindah di laba rugi adalah pendapatan dan beban, sedangkan saldonya adalah saldo yang berada di NSD. Nah, ini kan. Nah, ini kan di NSD, bukan di penyesuaian atau bukan di neraca saldo, tapi di NSD. Oke, kita cari lagi hanya beban dan pendapatan ya, teman-teman. Nah, di sini nih masih ada beban-beban nih. Ada 3 beban di sini. Nah, NSD-nya kita copy paste lagi ya, teman-teman, biar mempercepat. Kemudian setelah seperti ini, kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan ternyata hasilnya adalah 15.700.000. Nah, sekarang yang kredit, nah ternyata cuma 1, jadi kita langsung tulis aja nih 46 juta. Kita copy di sini ya. Nah, di bawahnya saja 46.600.000. Loh, kok nggak sama ya? Ini aku tulis di bawahnya aja ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kok nggak sama sih? Kan katanya debit dan kredit harus sama, ya kan? Nah, teman-teman ingat ya, laporan laba rugi digunakan untuk melihat laba atau rugi. Dari sini kita ketahui pendapatannya sebesar 46.600 dan total bebannya sebesar 15.700.000. Berarti perusahaan mengalami laba, kan lebih besar pendapatannya daripada bebannya. Nah, labanya berapa? Nah, kita hitung aja di sini. Kita hitung di sini ya, teman-teman. 46 juta dikurangi dengan 15.700.000 kan laba itu kan pendapatan dikurangi beban. Nah, jadi labanya ternyata 30.900.000 ya. Ini adalah laba perusahaan. Nah, kita tulis saja di sini. Kenapa kita tulis di sini? Oke, saya tulis ya. 30.900.000. Nah, kita tulis di sini aja. Nah, kenapa ditulis di sini? Karena biar ini bisa kita ganti dengan 46 juta juga, biar balance. Nah, kita coba ya. Nah, kan biar sama. Jadi tadi kan saya ulangi lagi ya. Dalam laporan laba rugi itu pendapatannya kan 46.600.000, sedangkan total bebannya tadi itu yang saya hapus itu kan maaf, saya jadi lupa tadi total bebannya tadi. Nah, dikurangi dengan total bebannya tadi, kemudian kan ketemu tuh labanya. Nah, labanya berapa? Ini 30.900.000, kita tulis di sini labanya biar imbang gitu ya, teman-teman, paham ya? Nah, kemudian setelah itu kita langsung lanjut ke neraca. Ingat, yang masuk dalam laporan neraca adalah harta, utang, dan modal. Nah, dengan kata lain, selain
beban dan pendapatan. Selain pendapatan dan beban, maka yang masuk neraca adalah nih, kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan calon, peralatan, utang usaha, modal, prive. Nah sampai ini. Nah semua ini masuk di dalam neraca. Nah langsung saja ya teman-teman, langsung kita tulis saja saldonya. Ingat yang ditulis adalah saldo yang berada di NSD, bukan di neraca saldo ataupun penyesuaian, tapi di NSD. Oke, langsung saja kita copy ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian pendapatan dan beban kita lewatin. Nah kita cari lagi. Nah di sini masih ada nih, ada utang gaji, asuransi dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Nah ini juga kita copy. Ini kan utang gaji, asuransi ini kita copy. Nah seperti ini. Kita sudah mendapatkan laba sebesar 30.900.000 nih. Nah laba 30.900.000 ini kita masukkan ke dalam nih, kita pindah nih, bukan kita pindah tapi kita di sini kita tulis di sini juga. Nah di mana ini? Ini adalah di neraca, di neraca sebelah kredit. Nah tadi kan debit tuh, nah tadi debit, sekarang ditulis, tadi kan di laba rugi ditulis di debit, nah sekarang di laporan neraca ditulis di debit sebesar 30.900.000. Kenapa demikian? Karena ini kan tadi laba tuh. Nah laba berarti itu kita anggap sebagai modal gitu. Nah tadi kan laba kita anggap sebagai modal. Nah modal bertambah kan di sebelah kredit kan. Nah seperti ini, makanya ini kenapa kita tulis di sebelah kredit. Nah jadi yang tadinya di laba rugi, labanya kita tulis di debit, di neraca kita tulis di kredit seperti ini, 30.900.000. Nah setelah itu kita jumlahkan ya teman-teman, dan di sini harus balance. Apabila tidak balance maka kita harus meneliti lagi dari awal. Ini kan udah kita tutup. Nah ini ketemunya yang debit 60.100.000. Nah bagaimana dengan yang kreditnya? Kita jumlah ya, semoga ini balance. Oh ternyata tidak balance. Nah maka kita harus mencari kesalahan kita, apa sih yang membuat tidak balance. Nah kita cek lagi teman-teman. Nih kita ceknya mulai dari ini nih. Kan kita di neraca nih masalahnya. Nah kalau masalahnya di neraca berarti kita lihat di akun harta, utang dan modal. Nah ini kan berarti laba rugi kan gak ada masalah tuh, harta, utang dan modal. Nah 30 juta udah benar. Kita cek lagi ke bawah, ini benar, ini bukan. Nah ternyata ini permasalahannya adalah di utang gaji, utang gaji 1.200.000. Nah utang gaji tadi saya salah nulisnya di ini teman-teman. Nah di laba rugi, seharusnya utang gaji itu kan ditulis di mana? Di sini kan. Seharusnya utang gaji kan ditulis di laporan neraca sebelah kredit kan. Nah utang kan masuk dalam
harta utang modal masuk dalam laporan neraca. Nah, ternyata tadi saya salah masuk ke laporan laba rugi, makanya tidak imbang. Nah, ini udah seimbang teman-teman ya. Jadi kita harus meneliti apabila ada kesalahan, maka kita harus meneliti kembali. Nah, seperti ini. Ini saya board. Nah, semuanya sudah seimbang ya. Nah, ini jadi ini labanya 30.900.000 dan ini sudah selesai. Beginilah hasil dari neraca saldo milik Salon Mawar selama periode tahun 2020. Nah teman-teman, itu tadi video yang dapat kita sampaikan. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan bagikan ya. Terima kasih, bye-bye.